Monster pohon ini terlalu kuat dan para pasukan kerajaan pun dibuat mundur dan berlarian. Dan akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh para penjaga hutan larangan yang bersatu mengusir mereka. Kemudian sang peri hutan melihat salah satu monster pohon dan peri pohon itu pun berterima kasih kepadanya. Lalu si peri pun membalas penghormatan itu kembali. Setelah kalah dari pertempuran dengan para penjaga hutan, sang raja pun mulai sakit dan terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Kemudian ia pun berkata kepada para pembesar istana, siapapun yang berhasil membunuh peri bersayap itu untukku, akan kuangkat sebagai penerusku dan akan kunikahkan dengan putriku dan kelak orang itu akan menjadi raja. Dan Stefan yang bekerja menjadi pelayan raja pun mendengar itu. Dan ia pun sadar bahwa peri itu adalah Malphison, teman sekaligus kekasihnya di hutan Morse yang sudah lama ia tinggalkan. Dan besok malamnya ia pun mendatangi hutan larangan tersebut dengan mengendap kemudian memanggil si peri hutan. Tapi setelah memanggil beberapa kali si peri hutan tak kunjung muncul. Tapi tiba-tiba satu sosok bersayap muncul di belakang pria itu. Ternyata itu adalah si peri hutan yang sembari berkata bagaimana rasanya hidup bersama para manusia itu. Lalu si pria pun mendekati wanita itu sembari berkata, Malphison, aku datang untuk memperingatkanmu. Mereka berniat membunuhmu. Raja Henry tak akan berhenti. Tolong percayalah padaku. Si peri hutan yang melihat kekasihnya kembali pun luluh mendengar perkataan si pria. Dan ia pun kembali mengenang kebersamaannya dengan si pria. Dan mereka pun duduk bermesraan berdua di pinggir telaga seperti sepasang kekasih yang sedang dibabuk rindu karena sudah lama tidak bertemu. Dan sang peri pun terbuai dengan bujuk rayu pria itu. Lalu Stefan pun mengambil botol minuman dan menyuruh si peri untuk meminumnya. Dan peri itu pun meminum air dari botol tersebut. Tapi tak lama setelah meminum air dari botol itu, pandangan sang peri pun menjadi berat. Dan tak lama kemudian ia pun tertidur di pundak pria itu. Dan si pria yang melihat si peri tertidur pun mengusap wajah peri hutan itu, seakan tahu apa yang harus dia lakukan. Ternyata minuman itu telah dicampurkan obat bius. Kemudian pria itu pun membaringkan tubuh wanita itu ke tanah dan memanggil namanya kembali, memastikan kalau ia benar-benar tertidur. Lalu ia pun mengambil sebuah pisau dan berniat membunuh peri hutan itu. Sembari menarik nafas, lalu ia pun mencoba menusuk sang peri hutan itu. Lalu mengangkat pisau itu dengan kedua tangannya. Tapi ternyata ia pun tak tega jika harus membunuhnya. Kemudian ia pun tertunduk dan melemparkan pisau itu. Kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh kekasih masa lalunya itu. Lalu ia pun melihat sepasang sayap Malphison dan kemudian membelainya sembari menangis. Lalu seketika ia pun mendapatkan ide tanpa harus membunuh peri hutan itu dan mengeluarkan rantai dari kantongnya. Pagi harinya si peri hutan yang terlihat tertidur di tepi telaga pun bangun dan terlihat mengerang kesakitan. Ia pun merasakan sakit itu berasal dari punggungnya. Dan peri hutan itu bangun dari tidurnya sembari memegang punggungnya. Lalu ia pun menoleh dan ternyata kedua sayapnya telah hilang. Merasa bahwa dirinya sudah tidak bersayap, ia pun menangis sejadi-jadinya. Lalu ia pun melihat sekelilingnya dan kekasihnya pun telah pergi dari tempat itu. Dan ia sadar bahwa si pria begitu tega yang telah memotong sayapnya. Dan ia pun tertipu oleh rasa cintanya dan kata-kata manis si pria. Kemudian ia pun berteriak kembali sembari menyesali kebodohan yang ia lakukan karena percaya dengan bujuk rayu pria itu. Dan si pria yang mendengar dari kejauhan pun merasa bersalah atas apa yang dia lakukan kepada peri hutan itu. Sementara si pria datang dan membawa bungkusan besar dan masuk ke dalam kamar raja yang sedang tertidur. Lalu meletakkan bungkusan itu di depan raja. Kemudian sang raja pun terbangun dan bertanya, bungkusan apa ini? Lalu si pria pun membuka bungkusan itu dan terlihatlah sepasang sayap hitam di depan sang raja. Dan berkata kepada rajanya bahwa ia telah membunuh si peri hutan itu. Sang raja yang mendengar itu pun merasa senang dan berjanji akan menikahkan si pria dengan putrinya. Dan kelak akan menjadi penerusnya. Lalu si pria pun berterima kasih atas hadiah sang raja kepadanya. Sementara sang peri hutan yang telah kehilangan sayapnya masih menahan sakit yang amat sangat di tubuhnya. Kemudian ia pun melihat ranting kecil lalu mengambilnya. Dan seketika ranting itu pun berubah menjadi tongkat. Seakan makhluk hutan mengetahui penderitaannya. Kemudian ia pun berjalan dengan tertatih dan terlihat sorot mata yang penuh dengan dendam di matanya. Lanjut ke part selanjutnya ya.